Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darima Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk seleksi P3K 2024. Oke teman-teman, kali ini Darima Channel akan memberikan trik menemukan jawaban terbaik ya. Menemukan saja, jadi memperkirakan bahwa jawaban itu adalah jawaban terbaik ya untuk tipe soal SCTP 3K 2024. Ingat teman-teman, jawaban itu perkiraan. Jadi kebanyakan memang kalau kita menggunakan metode ini, kebanyakan nilainya skornya tinggi ya, 45 gitu. Kalau menggunakan trik ini ya, silakan teman-teman pelajari trik ini dan semoga saja nanti ketika tes beruntung ya menemukan soal-soal dengan tipe trik seperti ini. Oke, untuk menjawab soal-soal kompetensi tenis, teman-teman perlu memahami level bertindak. Ada 5 level ya, tapi biasanya di opsi pilihan gandanya ada level 0 ya. Level 0 itu level bertindak yang menyebabkan kekeliruan atau salah dalam melakukan tindakan. Kita mulai dari L1-nya paham gitu, naik lagi nanti ya. Setelah memahami biasanya kan normalnya memang bisa menerapkan pengetahuan yang dimiliki kan gitu ya. Kemudian yang ketiga mengevaluasi. Keempat adalah berbagi atau berkolaborasi. Jadi berkolaborasi, berbagi, berkoordinasi itu masuk di level 4. Kemudian level 5-nya adalah membimbing. Nah, inilah tipe-tipe SJT nanti berpedoman pada itu. Silakan teman-teman lihat ya. Nah, bagaimana cara agar kita bisa mengidentifikasi opsi pilihan gandanya itu yang mana yang masuk level paham, mana yang masuk level melakukan atau tindakan, mana yang masuk dievaluasi dan seterusnya. Nanti teman-teman saya buatkan tabel khusus ya. Nah, perlu diingat bahwa tabel ini kadang-kadang saya menjelaskannya agak berbeda. Kadang menggunakan tabel sampai level tindakan, kadang levelnya sampai ke evaluasi berbagi. Jadi macam-macam tipenya soal teman-teman, tapi pada intinya bahwa soal-soal itu jawaban terbaiknya di opsi pilihan gandanya adalah yang memiliki tingkatan tertinggi. Nah, ini saya pakainya yang sampai level tindakan karena ada beberapa soal yang memang itu levelnya hanya di seputar tindakan, yang dipecah-pecah tindakannya ke dalam level bertingkat gitu ya. Ada yang saya menggunakan seperti ini, ada juga yang menggunakan level sampai ke berbagi. Oke, kita mulai ya. Yang dikatakan level tidak paham. L0 ya, artinya di bawahnya L1 ya. L0 itu kalau melakukan tindakan keliru. Itu pertama, itu paling rendah itu ya, pasti jawaban skor terendahnya itu. Bisa lagi naik menjadi tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa atau tidak bertindak. Yang kedua adalah yang C, level C-nya adalah L0 yang tipe C adalah bertanya pada orang lain, artinya belum tahu memang gitu ya. Oke, kemudian kalau level paham itu sudah level terbawahnya ada memahami, mengerti, menyadari, memaklumi, tahu betul dan seterusnya itu ya. Itu masuk di A. Ini saya hanya membuat sampelnya, teman-teman bisa menggeneralisasi atau melakukan analogi terhadap kata-kata kerja yang lain ya. Kalau misalkan mengerti, menyadari, memaklumi itu artinya memahami ya, menjelaskan di situ. Kemudian yang B itu setelah paham dalam hati, masih dalam pikirannya, memaklumi, kesadaran, sudah boleh memikirkan, tapi kan belum bertindak ya. Memikirkan, mempertimbangkan gitu ya, merasakan itu level naik lagi. Kemudian mulai eh, keluar sampai ke mulut, yaitu menyatakan, menyampaikan, mengusulkan, tapi kan belum bertindak ya. Naik lagi meminta orang lain untuk bertindak dulu gitu ya. Itu naik lagi. Jadi level 1 itu ya bertahap seperti itu. Kemudian masuk level 2 itu dari yang paling bawah itu sudah bisa menerapkan tapi harus dengan arahan. Arahan dari kepala sekolah, arahan dari guru senior, arahan dari apa saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau yang A tadi bergantung, artinya melakukan tindakan bergantung dengan orang lain gitu ya, atau pihak lain. Kemudian naik lagi sudah mulai belajar mandiri, mencari informasi, mempelajari dan seterusnya, itu naik lagi ya grade-nya. Kemudian naik lagi, sudah mulai mencoba, berusaha, memulai, mengusahakan. Itu masuknya di level 2 yang grade atasnya lagi, level C. Kemudian yang D itu tindakan. Nah,
ya tindakan, sudah mulai melakukan tindakan, dan itu cukup efektif lah, efektif ya. Ya, efektifnya belum maksimal ya, ada yang lebih baik dari opsi yang lebih baik. Nah, lebih baik itu opsinya E, itu yang paling baik ya. Itu kalau levelnya sampai di level tindakan gitu ya. Kalau misalkan ada di level sampai evaluasi dan kolaborasi, maka level tindakan efektifnya nanti mengikuti dengan level tertingginya. Jadi saya hanya buat ini contoh-contoh yang sampai di level tindakan saja. Ya, kita mulai. Oke, next berikutnya, Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya. Dengan antusias peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya, Anda sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun, ada namunnya di situ, Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik tersebut ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebagai seorang guru kelas, apa tindakan Anda? Oke, ya kita lihat opsi pilihan gandanya dan kemudian kita analisa masuk dalam level berapa. Langsung mengganti tata ruang kelas dengan ide yang lebih baik dari usulan peserta didik. Ini menyadari bahwa peserta didik memiliki ide yang lebih baik dari Anda kemungkinan ya. Tapi Anda kan tahu bahwa itu kurang sesuai. Maka kalau langsung mengganti itu berarti tindakan yang keliru. Harusnya diskusikan bersama, dievaluasi bersama. Ya, kalau ini yang A ini levelnya level 0 ini ya. Tindakan yang keliru. Yang B berupaya untuk menghargai hasil pemikiran peserta didik meskipun merasa kurang puas. Ada upaya di situ. Ada upaya itu berarti masuknya di L2C. Melakukan survei bersama peserta didik tentang ide mereka, melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. Bagus ini ya, lakukan evaluasi. Ini kalau kita pakai yang sampai evaluasi berbagi levelnya sampai L3 dan L4, maka yang C ini lebih bagus ya. Ini sebenarnya L3 karena di situ kita pakainya yang sampai level tindakan, maka ini paling efektif berarti L2E. Tetap menggunakan tata ruang dari peserta didik untuk menghargai mereka. Oke, ini di bawahnya berarti L2D. Menyadari ya, kalau menyadari itu pasti di L1 gitu ya, L1A. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C gitu teman-teman ya. Nah, kita kasih contoh yang pertama. Bu Mince adalah guru bahasa Inggris. Bu Mince bekerja dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mata pelajaran. Nah, ini ciri khas dari guru muda ke madya, teman-teman ya. Ciri khas dari guru muda ke madya. Ada proses kolaborasi antar guru gitu ya. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah siswa. Namun Bu Mince khawatir bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat tujuan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas gitu ya. Apabila Anda adalah Bu Mince, yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke. Yang pertama, A, menyampaikan kekhawatiran kepada rekan guru, meminta mereka untuk menyesuaikan tujuan proyek agar lebih seimbang. Nah, teman-teman coba lihat ini. Menyesuaikan tujuan proyek. Ini penyesuaian itu berarti levelnya dievaluasi kan. Maka ini masuk di L3. Level 3 itu level evaluasi. Refleksi, evaluasi, dan lain-lain. Kata kerja yang biasanya dipakai ya menyesuaikan gitu ya, melakukan analisis, mengevaluasi, melakukan tindak lanjut, melakukan investigasi, mencari penyebab, dan lain-lain. Itu ciri khas dari level 3. Kemudian mengusulkan proyek sepenuhnya terpisah dari tujuan bersama. Ini artinya tidak jadi melaksanakan proyek terpadu gitu ya. Jadi ini pemahaman yang keliru, ini pasti L0 gitu ya. Kesalahpahaman ya. Yang C, berkolaborasi untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analisis data dan penulisan laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. Ini ada kata-kata kolaborasi, maka ini masuknya di L4. Kolaborasi, koordinasi, kerjasama, dan seterusnya itu masuk di level 4. Fokus pada tujuan bersama dan tidak terlalu memikirkan tujuan bahasa Inggris karena proyek ini bersifat terpadu. Ini pemahaman yang benar. Ya, ini pemahaman yang benar, makanya ini di L1, ini levelnya di pemahaman. Ya, tapi tidak melakukan apapun gitu ya. Tidak melakukan apapun, hanya memikirkan ya, tidak masalah masih dalam bentuk pemikiran bukan tindakan. Kemudian yang E, menyusun proyek dengan fokus utamanya pada keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah aspek bahasa Inggris sebagai tambahan. Oke, ini levelnya tindakan karena di situ adalah menyusun proyek ya.
Fokus utamanya keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah, aspek bahasa Inggris sebagai tambahan. Oke, ini masuk penambahan juga, ini levelnya 3 juga. Maka level terbaiknya pasti di C gitu ya teman-teman ya. Di C, kemudian kalau ndak A ya E gitu ya. Tapi bagus yang E gitu ya. Oke, begitu cara jawabnya. Jadi ini jawaban terbaiknya pasti di opsi C. Level yang paling tinggi yang bisa digunakan itu. Kemudian yang nomor 2. Anda diundang sebagai peserta dalam sebuah sarasehan yang diadakan oleh organisasi profesi guru. Sarasehan tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam seminar tersebut adalah titik-titik. Oke. Yang A, menyampaikan pandangan terkait teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber. Jadi ini cari musuh aja atau sifatnya menjatuhkan itu ya teman-teman ya. Maka ini pemahaman yang keliru, L0. Yang B, menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi yang diterapkan teman-teman guru untuk meningkatkan minat baca. Jadi ini menyampaikan hasil observasinya dari teman-teman guru yang lain gitu ya teman-teman. Oke, ini tindakan ya, menyampaikan hasil observasi dari teman-teman guru yang lain, itu level tindakan untuk memperbaiki dampak gitu ya. Yang C, menyampaikan upaya meningkatkan minat baca melalui kajian pustaka. Ini malah menggunakan kajian pustaka, jadi menjelaskan kajian pustaka terkait minat baca. Ini juga tindakan juga. Yang D, menyampaikan pandangan tentang pembelajaran menurunkan minat baca yang dilakukan oleh guru. Ini pandangan, ini pendapat pribadi malah. Ya, penyampaian pendapat pribadi ini juga sebenarnya enggak lebih baik daripada kajian pustaka dan observasi teman itu ya. Yang E, menyampaikan pengalaman pribadi. Nah, ini konsep berbagi itu seperti itu teman-teman. Pengalaman pribadi itu namanya berbagi. Berbagi, berkolaborasi, berkoordinasi. Itu tadi kan masuknya di level keempat kan. Nah, maka jawaban terbaiknya kemungkinan besar adalah opsi E. Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun pada hari ini pelaksanaan listrik di sekolah mati. Ya, sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Respon Anda terkait hal ini adalah titik-titik. Yang A, menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini jelas pemahaman yang keliru, L0 gitu ya. Menggunakan waktu tersebut untuk mengajar materi lain bisa juga gitu ya. Kalau kita paksakan pakai bahasa Indonesia, maka tidak bisa dilaksanakan karena pakai komputer. Ini boleh juga, ini merupakan level tindakan dalam mengatasi dampak. Membatalkan proyek dan memberikan tugas membaca secara berkelompok bisa juga, gitu ya. Bisa juga. Maka level tindakan juga mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas. Ini yang paling bagus, ini ada evaluasi di situ, ada perbaikan ya. Nah, responsif terhadap situasi gitu ya. Yang E, menunda proyek hingga listrik kembali menyala. Ini ada waktu tersisa yang lumayan banyak, tapi ini juga termasuk tindakan. Ya tidak salah itu ya. Tapi tidak efektif ya. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah D, kemudian bisa ke B, kemudian C, baru E, baru A gitu ya. Sekolah Anda menerima laporan bahwa salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Nah, kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, fokus pada nama baik sekolah dalam investigasi dan tidak lanjut hasil investigasi. Ini bagus juga. Jadi ini ada kata-kata investigasi dan tidak lanjut. Ini masuknya di L3 teman-teman. Melakukan investigasi serta tidak lanjut berdasarkan hasil investigasi, ini L3 juga. Menutup-tutupi kejadian dan berharap masalah ini hilang, ini pemahaman yang keliru ya, L0. Fokus pada pemulihan pengatasnamaan trauma pada pihak-pihak yang dirugikan, ini L2. L2 atau tindakan dalam mengatasi dampak saja, tidak panjang gitu ya, tidak memikirkan hal panjang. Kemudian fokus pada penyebab mengapa hal ini terjadi agar peristiwa serupa tidak terjadi, ini sebenarnya L3.
tapi masih awal gitu ya. Fokus pada penyebab, tapi nanti apa namanya itu yang dampaknya belum diselesaikan gitu ya. Oke, kalau kita lihat ini antara A, B, E ini yang paling bagus yang mana? Kita lihat yang A dan B ini sama-sama L3 tingkatnya tinggi, lebih tinggi daripada yang E ya. Kalau yang E ini fokus pada penyebab saja. Nah, dampaknya bagaimana penyelesaiannya? Maka yang E ini masuk L3 tapi paling bawah ya. Kemudian kita lihat yang A, B ini sama-sama investigasi tidak lanjut. Kalau yang A itu dibatasi dengan fokusnya nama baik sekolah. Padahal tindakan tidak etis itu sebenarnya berpengaruh pada kerugian banyak orang kan gitu. Kalau fokusnya hanya nama baik sekolah maka dibatasi hanya seperti itu. Jadi lebih bagus yang B karena itu bisa mengcover apa namanya? Mengcover permasalahan lebih luas skalanya gitu teman-teman. Maka jawaban terbaiknya menurut dari Majenat adalah opsi B. Seandainya teman-teman menjawab opsi B itu kurang yang paling skor yang bukan merupakan skor maksimal, maka minimal opsi B itu skornya 4 kan tinggi. Pak Fadil merupakan seorang ayah tunggal yang memiliki anak usia 4 tahun yang dititipkan di Taman PAUD dekat sekolah tempat Pak Fadil mengajar. Hari itu Pak Fadil mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang. Jadi jam bagian terakhirnya itu tidak ada jam mengajar kan gitu ya. Sementara pada saat yang bersamaan Pak Fadil mendapat undangan dari MGMP dan anaknya mengikuti lomba warna yang akan dimulai pagi. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Pak Fadil? Jadi kira-kira hal terbaik apa yang bisa Anda lakukan sebagai Pak Fadil? Nah, utamanya teman-teman harus bisa mengcover semua permasalahan ini yang paling masuk akal gitu ya. Yang A, mengantarkan anak ke sekolah lebih awal, mengajar seperti biasa, lalu menghadiri rapat MGMP walaupun terlambat, dan meminta kerabat untuk mendampingi anak di lomba mewarnai. Oke. Mengantar anak ke sekolah lebih awal, oke. Kemudian meminta kerabat untuk mendampingi anak berarti masalah yang anak selesai. Mengajar seperti biasa, oke. Lalu menghadiri rapat MGMP, oke. Tiga-tiganya ini masuk teman-temannya. Tapi yang berbeda adalah kerabatnya yang mendampingi, oke. Yang B, meminta izin kepala sekolah untuk menghadiri rapat MGMP, meninggalkan kelas sebentar, mendampingi anak di lomba mewarnai. Jadi ini tidak mengajar ya. Meninggalkan kelas nih sebentarnya berapa lama kan tidak diketahui ya. Oke, yang B ini ada kelemahan, jadi kita skip ya. Yang C, menyusun jadwal pengganti dengan sesama guru untuk mengajar di kelas. Nah, ini berarti masalah pembelajaran selesai ya, sehingga bisa fokus mendampingi anak di lomba warnai dan menghadiri rapat MGMP. Jadwal penggantinya berarti 1 hari full itu tidak mengajar kelihatannya gitu ya. Oke, ini juga ada permasalahan kelihatannya. Kemudian yang D, mengatur jadwal mengajar dengan sesama guru agar bisa menghadiri lomba mewarnai anak sebentar. Oke, ini pengaturan jadwalnya bagus ya, karena di situ jam siang kan tidak ada mengajar, jadi digeser. Ini kemungkinan yang D itu maksudnya adalah pengaturan jadwal itu digeser, jadi jam pertama, kedua itu digunakan untuk menemani menemani anak mewarnai, kemudian sisanya untuk mengajar dan melakukan kegiatan MGMP. Ini bagus ya. Oke, ini bagus D, ini juga mengcover ketiga permasalahan itu. Kemudian yang E, meminta izin kepala sekolah untuk tidak mengikuti rapat MGMP dan fokus mengajar serta mendampingi anak di lomba mewarnai. Ini ada yang kehilangan. Berarti kalau ndak A ya D. Kalau ndak A ya D. Nah, bedanya apa? Ini yang A ini ada konsekuensi terlambat, yang D ndak ada gitu ya. Karena pengaturan jadwal. Jadi lebih bagus yang D. Maka jawabannya pasti D gitu ya. Kemungkinan besar D. Di NTB terdapat ketegangan antara Bu Mirna, guru bahasa Indonesia, dan Pak Salim, guru IPS terkait pelaksanaan pentas seni. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru lainnya ya, tidak mengikuti saran atau instruksi yang diberikan. Sebaliknya, Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter dan tidak mau menerima ide-ide baru yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif
tidak komunikatif antara kedua kelompok guru tersebut menjadi terhambat. Oh, komunikasinya terhambat gitu ya. Jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda akan mengatasi hal tersebut? Oke, kita lihat ya. Yang opsi A, melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan. Jadi ini tidak pas ya, ini melemparkan kewenangan nih ya. Ini melemparkan kewenangan tidak bagus. Yang B, mengadakan rapat terbuka yang dihadiri oleh seluruh staf pengajar untuk mendiskusikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Ini bisa jadi masuk di L4 ya. Kalau yang A tadi L2 tindakan, yang B itu masuk L4. Yang C, mengembangkan program mentoring di mana guru senior membimbing guru junior sekaligus membuka ruang bagi guru junior untuk berbagi ide. Oh, bagus ini yang C ini juga L4 karena di situ bentuknya program. Yang B dan C bagus mana? Bagus yang C karena yang C bentuknya program, kalau yang B ini masih bentuk diskusi ya. Masih bentuknya diskusi. Jadi tidak digunakan apa namanya? Artinya yang B itu masih temporer. Kalau pas permasalahan ini selesai, besok lagi membuat diskusi lagi gitu ya. Kalau yang C kan sudah menjadi program gitu ya. Yang D, mengadakan pertemuan khusus antara Bu Mirna dan guru-guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Yang D ini sama seperti yang B tapi lebih rendah kastanya gitu ya. Lebih rendah karena di situ fokusnya pada Bu Mirna dan guru-guru muda. Nanti kalau ada permasalahan lagi mikir lagi. Nah, jadi antara B, D dan C masih bagus yang C. Yang E, mengabaikan ketegangan dan tetap fokus pada tugas masing-masing. Hadapan Mas kalau yang E ini padahal tegang nggak diabaikan, berarti ini apa namanya itu pemahaman yang keliru, gitu ya. Jadi jelas kelihatannya B, C, D ini semuanya ini apa namanya itu L4, tapi di situ yang paling bagus tingkatannya adalah pembuatan program teman-teman, C ya. Dari yang pertama, Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantar anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata terlambat. Di satu sisi, Anda ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Nah, sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Oke. Kita lihat ya, yang A, merasa tidak enak karena melanggar kesepakatan kelas. Ini merasa. Ya, merasa itu maksudnya di L1A kan. Menyadari, memahami, memaklumi, merasa. Kemudian yang B, langsung memberi materi pelajaran begitu masuk kelas. Jadi ini tindakan tidak melakukan apa-apa atau tindakan bahkan tindakan keliru. L0A. Yang C, meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Uguts ini meminta maaf kemudian membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Good, ini pasti yang terbaik. L2E. Meminta maaf sambil menjelaskan alasan. Nah, ini cukup efektif ya. Ini L2D. Tapi kan lebih bagus C kan ya. Yang E, berupaya untuk menerangkan alasan keterlambatan saya kepada peserta didik. Ada upaya tadi L2C kan ya. Jadi teman-teman hafalkan dulu tadi ya. Kira-kira tepatnya di mana gitu. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Jawaban terbaik kedua D gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memahami seperti ini, maka kalaulah tidak mendapatkan soal opsi terbaik, jawaban terbaik, minimal mendapatkan skor tinggi. Itu kuncinya seperti itu. Dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan apa yang Anda prioritaskan? Nah, ini kalau ada kata-kata ditunjuk sebagai koordinator, sebenarnya ini menggunakan tabel yang sampai ke berbagi ya teman-teman. Berkoordinasi, bekerja sama. Tapi oke lah, pokoknya yang tindakan paling efektif kita anggap L2E gitu ya. Yang A, menyadari bahwa data tersebut perlu diinterpretasi. Menyadari berarti masuknya di L1A gitu ya. Teman-teman sambil belajar itu. Yang B, mengumpulkan data mentah kepada kepala sekolah. Nah, data mentah itu untuk apa? Tidak dilakukan apa-apa kan berarti kan. Berarti ini masuknya di L0
B atau L0A nih, ini L0B tidak dilakukan apa-apa. Ya, tidak melakukan apa-apa. Yang C mengajak guru lain untuk mendiskusikan hasil survei. Ini proses diskusi. Good ini ya, jadi ada kolaborasi di situ. Maka ini terbaiknya L2E. Yang D menganalisis data survei tersebut. Ini analisis itu sebenarnya L3. Dan C-nya sebenarnya L4, tapi kita pakainya indikator yang anggap saja ini L2D ya, karena di situ sudah melakukan tapi belum koordinasi gitu ya, L2D. Berupaya, kalau ada upaya, mencoba dan seterusnya itu pasti L2C. Itu teman-teman. Jadi jawaban terbaiknya C. Sebelum berangkat sekolah hari ini, Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Nah, jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kelasnya? Ini kecakapan teman-teman dalam mengelola emosi, atau biasanya ini tentang ethical maturity ya. Oke, kita lihat yang A. Berusaha untuk tetap tersenyum. Berusaha tetap tersenyum meskipun sulit dilakukan. Ini ada usaha. Masih usaha ini ya. Ini pasti L2C. Menyadari bahwa saya harus mengendalikan emosi dengan baik. Ini proses penyadaran. Ini masuk di L1. Lebih rendah ya. L1A. Melupakan konflik sementara. Membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Good. Ini bagus sekali. Tetap menyapa nama setiap peserta didik dan menanyakan kabar mereka. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang C. Maka C dan D ini besaran yang C ini pasti L2D kan. Mengosongkan jam pelajaran daripada tidak dapat mengendalikan emosi. Ini tindakan yang keliru, berarti Anda tidak bisa mengendalikan emosi gitu ya. L0A gitu ya. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Oke, next berikutnya, Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya. Dengan antusias peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya, Anda sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun, ada namunnya di situ, Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik tersebut ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebagai seorang guru kelas, apa tindakan Anda? Oke, ya kita lihat opsi pilihan gandanya dan kemudian kita analisa masuk dalam level berapa. Langsung mengganti tata ruang kelas dengan ide yang lebih baik dari usulan peserta didik. Ini menyadari bahwa peserta didik memiliki ide yang lebih baik dari Anda kemungkinan ya. Tapi Anda kan tahu bahwa itu kurang sesuai. Maka kalau langsung mengganti itu berarti tindakan yang keliru. Harusnya diskusikan bersama, dievaluasi bersama. Ya, kalau ini yang A ini levelnya level 0 ini ya. Tindakan yang keliru. Yang B berupaya untuk menghargai hasil pemikiran peserta didik meskipun merasa kurang puas. Ada upaya di situ. Ada upaya itu berarti maksudnya di L2C. Melakukan survei bersama peserta didik tentang ide mereka. Melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. Bagus ini ya, lakukan evaluasi. Ini kalau kita pakai yang sampai evaluasi berbagi levelnya sampai L3 dan L4, maka yang C ini lebih bagus ya. Ini sebenarnya L3 karena di situ kita pakainya yang sampai level tindakan, maka ini paling efektif berarti L2E. Tetap menggunakan tata ruang dari peserta didik untuk menghargai mereka. Oke, ini di bawahnya berarti L2D. Menyadari ya, kalau menyadari itu pasti di L1 gitu ya, L1A. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C gitu teman-teman ya. Oke, pertama kita bacakan dulu soalnya gitu ya. Di pertemuan hari ini Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Oke, kita lihat yang pertama. A. Memaklumi kesulitan peserta didik dalam mencari contoh konkret secara individual. Ini langsung kita bahas ya. Memaklumi, memikirkan, memaklumi, menyadari, memahami itu masuk di level pertama ya, level paham yang bagian A gitu ya. Kemudian kita analisis yang B, mengulangi materi sebelumnya, meminta peserta didik memberi jawaban tertulis. Ini masuknya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Mengulangi materi sebelumnya dan meminta
Ini artinya kan mengulangi hal yang sama ya, seperti yang dilakukan tadi gitu ya. Nah, ini tidak merubah apapun. Maka ini dianggap tidak melakukan apa-apa. Yang C membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila, mendiskusikannya contoh di setiap kelompoknya. Oke, ini good ya. Ini kita tulis saja L2E. Kemungkinan ini jawabannya ya. Yang D meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. Ini bedanya dengan yang C apa nih? Kalau yang C itu membagi kelasnya ke dalam 5 kelompok, yang D itu masing-masing sila disuruh didiskusikan dalam kelompok-kelompok gitu ya. Ini lebih efektif yang C ya, karena satu kelompok itu full ya, full untuk membahas sila kemudian didiskusikan gitu ya. Bertukaran ya. Jadi ini D ini L2D. Kemudian yang E berupaya untuk membuat, ini ada kata-kata berupaya, itu berarti masuk di level mencoba gitu ya, L2C. Maka kalau kita urutkan skor tertingginya pasti C, kemudian D, kemudian E, kemudian A, kemudian yang paling jelek itu yang B gitu ya. Jawaban terbaiknya opsi C. Salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Nah, tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Oke, kita lihat opsi A, meminta semua teman untuk menjenguk dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini bagus gitu ya. Ini bagus, sementara kita kasih D dulu. Nanti kalau ada yang lebih baik kita kasih E, kalau tidak ya D ini yang menjadi yang tertinggi ya. Yang B, mengajak semua teman menjenguk dan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Ini ada kepastian. Jadi nanti kelima-limanya ini pasti ikut ya. Kalau yang A ini ada apa namanya? Ada pemaksaan untuk yang 5 orang tadinya. Ada terkesan memaksa. Yang lebih soft yang B gitu ya. Maka ini levelnya level 2, level tindakan yang paling efektif. Yang C, berharap semua teman-teman di kelas mau menjenguk. Ini harapan. Harapan ini masuknya di L1A gitu ya. Berharap, menyadari, memaklumi gitu ya. Belum bertindak gitu ya. Ini kan belum melakukan tindakan kalau harapan itu ya. Kemudian yang D, hanya mengajak peserta didik yang mau ikut serta untuk menjenguk teman-temannya. Ini hanya beberapa berarti ya. Berarti kalau ini tidak menanamkan apa namanya itu kepedulian terhadap sesama untuk yang 5 orang tadi gitu ya. Maka ini masuknya di 0A. Tidak paham gitu ya. Kemudian berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu bagian dari bentuk empati. Oke, ini kalau di situ tertulis berusaha, maka ini masuknya di L2C gitu ya. Maka skor tertingginya B, skor 5-nya pasti di B, A-nya skor 4, kemudian E-nya skor 3, kemudian C-nya skor 2, dan yang paling jelek pasti opsi D gitu ya teman-teman ya. Sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa yang Anda lakukan? Yang A, memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Ini good ya, ini bagus sekali. Kita kasih L2E gitu ya, karena ini bagus sekali gitu. Berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan. Jadi yang yang terlibat Anda dan panitia saja. Nah, kalau yang A itu semua guru, jadi semua ide-ide nanti bisa masuk di situ. Nah, ini makanya L2E-nya kita tetapkan A, yang B-nya L2D. Berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik, ini ada upaya, berarti L2C. Meminta panitia yang melakukan evaluasi program, ini meminta orang lain itu L1D gitu ya. Merasa bukan menjadi tanggung jawab saya, ini berarti salah. Pemahaman yang keliru itu maksudnya di L0A. Ini soal pertama.
Pada satu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang Anda lakukan? Ini teman-teman harus lihat ya. Teman-teman ingin anak-anaknya itu membuat poster tema budaya, tapi anaknya tidak mau. Yang dipentingkan yang siapa? Yang dipentingkan adalah kata kuncinya adalah kebutuhan siswa. Siswa butuhnya budaya. Nah, untuk menjembatani antara materi yang Anda sampaikan dengan keinginan siswa, itulah yang nanti menjadi poin paling tinggi gitu ya. Yang A, membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pelajaran. Jadi sebelum pelajaran diadakan survei dulu. Artinya itu menyesuaikan antara keinginan dari peserta didik dan materi yang Anda sampaikan. Itu ya paling bagus berarti kan. Ini paling efektif, maka ini masuk di level 2, level tindakan yang paling efektif. L2E tadi ya. Kemudian yang B, mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. Ini juga bagus ya. Tapi ada yang dikorbankan, yaitu tema budayanya tidak masuk. Nah, harusnya kan sebelum menentukan temanya pakai budaya atau apa harus ada survei dulu. Maka ini levelnya di bawahnya. Level kedua, level tindakan yang poin D. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang C itu berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. Ada upayanya di situ. Upaya tadi apa? Upaya usaha, kemudian mencoba, itu masuknya di L2C. Memaklumi, menyadari, memahami dan lain-lain tadi ya masuknya di level 1A. Ya, level pemahaman tingkat dasar gitu ya. Kemudian meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. Berarti Anda tidak paham terhadap kebutuhan siswa. Ketidakpahaman, jadi tindakan yang salah ya, tindakan yang keliru tidak didasari oleh pemahaman, masuknya di L0A. Maka jawaban terbaiknya pasti di opsi A gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi bahasa Indonesia, apa kemudian tindakan Anda saat menghadapi situasi ini? Oke ya, kita lihat ya opsi A. Melibatkan peserta didik lain di kelas untuk diskusi materi dengan bahasa Indonesia. Jadi ini Anda mengajar dengan bahasa Indonesia, Anda mengajak peserta didik Anda untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ini semuanya dikolaborasikan. Ini tindakan paling efektif. Semua celah di situ. Jadi kebutuhan siswa yang tadi baru juga terpenuhi, kebutuhan Anda terpenuhi, kebutuhan siswa lain juga terpenuhi. Maka A ini skornya pasti L2E. Tindakan L2 tadi tindakan ya, paling efektif. Yang B, menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan. Ini lebih rendah daripada A. Kenapa? Anda yang berjuang untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk memfasilitasi semua siswa. Lebih bagus yang A karena A tadi adalah melibatkan seluruh siswa gitu ya. Maka ini L2D. Ada celah di situ yang masih perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian C, ada niat. Niat tadi adalah L2C gitu ya. Niat mencoba dan lain-lain. L2A juga bisa L2A ya. L2A. Kemudian menyadari tantangan, menyadari L1A. Meminta peserta didik baru pindah untuk segera berbahasa Jawa. Nah ini tidak mungkin itu ya, malah meminta satu orang itu untuk berubah menyesuaikan secepat mungkin. Nah, harusnya teman-teman kalau ada orang baru kita harus mengadaptasi anak baru tersebut. Maka ini tindakan yang sangat keliru. L0A itu teman-teman. Jawabannya yang terbaik pasti opsi A. Dari yang pertama, Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantar anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata terlambat.
di satu sisi Anda ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Nah, sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Oke. Kita lihat ya, yang A merasa tidak enak karena melanggar kesepakatan kelas. Ini merasa. Ya, merasa itu maksudnya di L1A kan. Menyadari, memahami, memaklumi, merasa. Kemudian yang B langsung memberi materi pelajaran begitu masuk kelas. Jadi ini tindakan tidak melakukan apa-apa atau tindakan bahkan tindakan keliru. L0A. Yang C meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Oh, good. Ini meminta maaf kemudian membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Good, ini pasti yang terbaik. L2E. Meminta maaf sambil menjelaskan alasan. Nah, ini cukup efektif ya. Ini L2D. Tapi kalau lebih bagus C kan ya. Yang E berupaya untuk menerangkan alasan keterlambatan saya kepada peserta didik. Ada upaya tadi L2C kan ya. Jadi teman-teman hafalkan dulu tadi ya. Kira-kira tepatnya di mana gitu. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Jawaban terbaik kedua D, gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memahami seperti ini, maka kalaulah tidak mendapatkan soal opsi terbaik, jawaban terbaik, minimal mendapatkan skor tinggi. Itu kuncinya seperti itu. Dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan apa yang Anda prioritaskan? Nah, ini kalau ada kata-kata ditunjuk sebagai koordinator, sebenarnya ini menggunakan tabel yang sampai ke berbagi ya teman-teman. Berkoordinasi, bekerja sama. Tapi oke lah, pokoknya yang tindakan paling efektif kita anggap L2E gitu ya. Yang A, menyadari bahwa data tersebut perlu diinterpretasi. Menyadari berarti masuknya di L1A gitu ya. Teman-teman sambil belajar itu. Yang B, mengumpulkan data mentah kepada kepala sekolah. Nah, data mentah itu untuk apa? Tidak dilakukan apa-apa kan berarti kan. Berarti ini masuknya di L0B atau L0A nih. Ini L0B tidak dilakukan apa-apa. Ya, tidak melakukan apa-apa. Yang C, mengajak guru lain untuk mendiskusikan hasil survei. Ini proses diskusi. Good ini ya. Jadi ada kolaborasi di situ. Maka ini terbaiknya L2E. Yang D, menganalisis data survei tersebut. Ini analisis itu sebenarnya L3. Dan C-nya sebenarnya L4. Tapi kita pakainya indikator yang anggap saja ini L2D ya. Karena di situ sudah melakukan tapi belum koordinasi gitu ya. L2D. Berupaya, kalau ada upaya, mencoba dan seterusnya itu pasti L2C. Itu teman-teman. Jadi jawaban terbaiknya C. Sebelum berangkat sekolah hari ini, Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Nah, jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kelasnya? Ini kecakapan teman-teman dalam mengelola emosi atau biasanya ini tentang ethical maturity ya. Oke, kita lihat yang A. Berusaha untuk tetap tersenyum. Berusaha tetap tersenyum meskipun sulit dilakukan. Ini ada usaha. Masih usaha ini ya. Ini pasti L2C. Menyadari bahwa saya harus mengendalikan emosi dengan baik. Ini proses penyadaran. Ini masuk di L1. Lebih rendah ya. L1A. Melupakan konflik sementara. Membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Good. Ini bagus sekali. Tetap menyapa nama setiap peserta didik dan menanyakan kabar mereka. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang C. Maka C dan D ini besaran yang C ini pasti L2D kan. Mengosongkan jam pelajaran daripada tidak dapat mengendalikan emosi. Ini tindakan yang keliru, berarti Anda tidak bisa mengendalikan emosi gitu ya. L0A gitu ya. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Untuk mengembangkan bahan materi ajar, Anda menambahkan referensi digital. Akan tetapi dalam penerapannya, koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan. Hal ini juga dikeluhkan oleh guru lain. Saat ini Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali, namun Anda dan rekan Anda khawatir
Nah, bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Langsung saja kita analisa A sampai ini masuk di level berapa. Yang A, memberikan waktu tambahan untuk mengakses beberapa referensi digital di internet agar memberikan wawasan penggunaan TK dalam pembelajaran. Ini memberikan waktu tambahan ini berarti level tindakan, jadi L2 gitu ya. Kemudian menguji, menilai, meninjau itu sama. Ini masuk di level 3 ya. Menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikan kendala tersebut kepada kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki. Ini karena menguji masuk di L3. Mencari solusi untuk penyelesaian kendala tersebut bersama guru lain. Kalau mencari solusi itu L3. Karena di sini ada bersama guru lain, agar tidak terjadi kendala yang sama, maka masuknya di L4. Ada kerjasama di situ. Bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan. Ini L4 juga. Mengubah instruksi pembelajaran, ini mengubah, mengganti, memperbaiki, dan seterusnya. Itu masuknya di L3 kan gitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman kadang-kadang itu tidak perlu mencari membaca narasi soalnya pun bisa menjawab. Ya, kalau memang tidak terlalu bingung ya. Nah, kalau bingungnya begini teman-teman. Seperti C dan D ini sama-sama di level tertinggi level 4. Nah, kalau tidak membaca narasinya maka akan kesulitan menentukan skor yang paling tertinggi kan gitu ya. Antara C dan D ini besar yang mana nilainya? Kalau yang C mencari solusi menyelesaikan kendala tersebut bersama guru, ini baru mencari solusi ya. Kalau B bekerja sama dengan guru lain mengembangkan referensi digital. Jadi sudah tidak prosesi mencari solusi tapi sudah ketemu solusinya gitu ya. Jadi L4 yang lebih tinggi nilainya adalah yang opsi D. Kemudian otomatis yang C itu skornya 4. Antara B dan E ini bagus yang mana? Kalau B itu menguji instruksi, yang E mengubah instruksi. Kalau menguji itu dengan mengubah lebih tinggi yang mana? Ya mengubah. Mengubah itu sudah melalui tahap pengujian kan. Berarti B dan E ini besar yang E gitu ya. Jadi skor 2-nya ada di poin B, skor terendahnya di poin A. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D. Oke, next berikutnya. Rekan Anda keliru dalam menuliskan nilai dalam laporan capaian pembelajaran seluruh peserta didik di kelas. Padahal Anda harus membagikan nilai keesokan hari pada orang tua peserta didik. Kesalahan sendiri tidak fatal karena tidak mengubah prestasi akademik secara signifikan. Apa yang akan Anda lakukan? Ya. Kita lihat opsi A, tetap memberikan laporan capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada, tapi menginformasikan pada orang tua bahwa ada kesalahan pada laporan. Ini L2 juga, ini L2 ya. Meminta rekan untuk bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan tindakannya dengan mengkomunikasikan masalah ini pada pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Ini juga L2. Langsung memperbaiki, ini ada kata-kata memperbaiki nilai yang ada oleh saya sendiri untuk menghindari pengulangan kesalahan yang dilakukan oleh rekan. Ini memperbaiki berarti L3. Memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis mengingat kesalahannya tidak fatal, ini L2 juga. Berbagi tugas dengan rekan mengubah nilai meskipun harus menyita waktu, mungkin mengundur waktu pemberian rapot beberapa jam. Nah, ini ada kolaborasinya di opsi E ternyata teman-teman ya. Jadi opsi E ini skornya tertinggi. Opsi C kedua, antara A, B, D ini yang paling tinggi yang mana? D itu memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis, kesalahannya tidak ada perubahan yang D, tidak ada usaha yang D ya. Kemudian yang B meminta rekan bertanggung jawab, yang A tetap memberikan tapi menginformasikan. Jadi bagus yang A ya. B-nya skornya 2, kemudian yang terakhir adalah opsi D. Ini jelas kelihatan nih teman-teman ya. Next, soal berikutnya, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang bertanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan kolaboratif antar kelas. Peserta didik dari kelas berbeda akan bekerja bersama-sama pada proyek yang melibatkan penggunaan taman sekolah. Setiap kelompok akan dibimbing oleh guru yang berbeda. Nah, peserta didik pada beberapa kelompok tampak kesulitan dalam memahami konsep proyek yang dapat menghambat proses mereka. Nah, solusi apa yang seharusnya Anda tawarkan gitu ya. Yang A, menyediakan petunjuk langkah demi langkah yang jelas mengenai bagaimana peserta didik dapat melibatkan diri ke dalam proyek tersebut. Ini tindakan.
Yang B, meminta bantuan tukang kebun untuk membuat contoh proyek serupa dalam mengimplementasikan konsep, memberikan pandangan praktis kepada siswa atau peserta didik. Ini juga tindakan. Menyelenggarakan rapat tengah semester bersama guru pembimbing. Jadi ini ada kata-kata bersama-sama guru pembimbing gitu ya. Untuk mengidentifikasi masalah setiap kelompok, memperbaiki pemahaman konsep, ini yang L4. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil di antara peserta didik untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami konsep proyek dan saling mendukung. Ini karena memfasilitasi diskusi dalam rangka menyelesaikan masalah, maka D ini masuk di level ketiga, memperbaiki ya. Yang E, menyediakan sumber belajar tambahan seperti artikel, video, dan seterusnya. Ini masuk L2. Maka jawaban skor tertingginya kelihatan jelas di opsi C. Kemudian opsi D ya, antara A, B, D, E ini yang lebih tinggi yang A gitu ya. Kemudian meminta bantuan itu jelas lebih rendah daripada menyediakan sumber gitu ya. Maka jawaban terendahnya opsi B. Nah, jadi teman-teman fokus saja ke level tertingginya. Next, berikutnya Anda baru saja ditugasi untuk pindah membantu kelas inklusi pertama kalinya. Dengan pengalaman dimiliki serta pemahaman berdasarkan literatur tentang pembelajaran inklusif, Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam penerapannya ternyata cara Anda mengajar masih terbawa dengan kelas reguler sebelumnya, sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami pelajaran. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, kita lihat ya. Opsi A, melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. Ini lakukan asesmen atau penilaian, ini masuk di L3 kan tentunya. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat. Nah, saling memberi umpan balik ya, atau meminta umpan balik itu berarti bisa berkolaborasi ya. Apalagi ini rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau meminta umpan balik itu jelas masuk di L4. Ya. Mengevaluasi metode pembelajaran, evaluasi di L3, kemudian meninjau kembali kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi kelas yang inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ini juga L3. Meninjau kembali, mengevaluasi gitu ya, melakukan asesmen, itu sama-sama L3. Meminta rekan sejawat untuk membantu penyesuaian metode belajar ini berarti beda ya teman-teman ya. Ini membantu berarti belum bisa mandiri kan, belum bisa mandiri berarti masih dalam tahap level pahamnya. Jadi beda meminta rekan sejawat untuk membantu dengan meminta umpan balik kepada rekan sejawat, kan berbeda. Kalau umpan balik itu condongnya Anda sudah bisa tapi butuh perbaikan. Nah, itu berarti masuk di L4 ya. Berkolaborasi untuk memperbaiki. Kalau yang E ini belum bisa berarti masih dalam tahap pemahaman, belum bisa melakukan tindakan. Maka E ini malah skornya paling rendah karena L1 gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Kemudian antara A, C, D ini yang paling tinggi adalah opsi C gitu ya. Kemudian D-nya di skor 3 yang meninjau kembali. Kemudian A yang terakhir yang paling rendah justru yang E gitu teman-teman. Next, berikutnya berdasarkan telaah materi pembelajaran yang akan Anda rancang, terdapat beberapa materi yang bisa digunakan untuk proyek. Namun berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, tidak semua peserta didik senang dengan pengerjaan proyek karena akan membutuhkan biaya tambahan. Dan tidak hanya mata pelajaran Anda saja gitu ya, tapi juga mata pelajaran lain pun ada penugasan proyek. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Oke, yang A, mencari tahu jumlah proyek yang dilakukan di mata pelajaran lain untuk mengurangi jumlah penugasan proyek di mata pelajaran ini. Berarti ada unsur evaluasi ya, mencari tahu, mengkaji ulang dan lain-lain itu ya. Itu sama di L3. Meminta saran dari guru yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan penerapan pembelajaran proyek ya, ini L2. Kemudian berkomunikasi dengan peserta didik untuk memberikan pengertian bahwa proyek dapat dilakukan dengan bahan yang sederhana, ini L2 juga. Bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan untuk pembuatan proyek bersama, ini kolaborasi. Tetap melaksanakan pembelajaran proyek sesuai dengan telah yang dilakukan karena menjadi bagian implementasi, ini tidak ada perubahan berarti L2 ya.
Maka skor terbaiknya opsi D, kemudian A, kemudian antara B, C, E ini yang paling bagus yang C ini ya C, kemudian B-nya di 2, yang terakhir adalah yang E gitu teman-teman ya, yang tidak ada perubahannya. Soalnya dimulai dari ini gitu ya, saya bacakan dulu soalnya. Dalam sebuah diskusi penyusunan kurikulum antar guru di sekolah Anda, salah satu rekan Anda menawarkan strategi belajar berbasis teknologi untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Nah, setelah mempelajarinya, Anda menemukan bahwa strategi tersebut sangat bagus jika berhasil diterapkan. Tetapi kemungkinan akan membutuhkan banyak sumber daya yang harus disiapkan sekolah. Nah, apa tindakan Anda? Kita langsung aja ya dianalisa opsi pilihan gandanya. Yang A, menerima tawaran rekan Anda karena saya yakin strategi itu memiliki potensi besar sebagai pembaruan proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau menerima tawaran artinya itu sudah bisa melakukan tindakan kan? Berarti masuk di L2. Melakukan uji coba. Nah, menguji coba ini masuk di level analisa ya. Melakukan uji coba penerapan strategi tersebut dalam suatu pertemuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam penyesuaian belajar. Uji coba ini masuk di evaluasi. Bersama dengan rekan guru tersebut memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik. Ini ada kata-kata bersama-sama rekan guru tersebut, berarti ada kolaborasi. Ya, ada kolaborasi di situ. Memodifikasi strategi itu evaluasi. Jadi setelah evaluasi ada kolaborasinya bagus sekali itu ya. Jadi ini masuk di L4 tentunya. Kemudian mempertimbangkannya untuk diterapkan di semester depan sembari menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. Ini mempertimbangkan kesiapan, ini masuk di L2. Menyarankan untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Artinya setengah menolak ya. Ini masuk juga tindakan juga L2. Maka skor tertingginya pasti di L4 ya. Di opsi C ini skornya 5, kemudian B ini skornya 4. Ya antara menerima mempertimbangkan itu bagus menerima kan, berarti A itu 3, D 2, kemudian E ini 1 teman-teman ya. Ini tingkatan skornya. Maka teman-teman harus menjawab di skor tertinggi kira-kira yang mana, yang C gitu ya teman-teman. Next berikutnya, sekolah Anda memiliki guru baru yang berasal dari luar daerah. Ia sudah mengajar beberapa pertemuan. Saat di ruang guru, ia menceritakan kesulitannya karena peserta didik lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah yang ia kurang pahami. Nah, saat ia mengajar, seringkali peserta didik tidak memahami maksud dari cara penyampaiannya. Nah, Anda yang pernah mengalami hal tersebut, tindakan Anda adalah titik-titik. Yang A, mendengarkan keluhannya karena ia pernah di posisi yang sama. Ini sekedar mendengarkan berarti respon terhadap masalah ya, ini L2. Memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda saat mengalami hal tersebut. Pemberian saran, kemudian bertukar feedback ya. Tadi saya sudah mengatakan bertukar feedback tadi masuk di kolaborasi L4. Menceritakan pengalaman Anda agar ia tidak merasa berkecil hati dengan masalahnya, ini juga L2. Memberi semangat L2 juga. Meminta rekan guru untuk mengajarkan guru tersebut bahasa daerah juga, ini mengatasi dampak saja L2. Maka jawaban terbaiknya B gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau A, C, D, E itu sama-sama L2, pilih yang tertinggi yang mana? Yang tindakan yang paling konkret, yang paling nyata, yang paling tinggi gradasinya. Coba kita lihat. Kalau mendengarkan dengan menceritakan kan bagus menceritakan ya. Menceritakan dengan memberi semangat bagus memberi semangat gitu ya. Jadi D ini skor 4-nya ada di sini. Ya, kemudian antara menceritakan dengan meminta rekan guru untuk mengajarkan bahasa daerah, ya bagus, tindakannya lebih bagus yang E gitu ya teman-teman ya. C-nya pasti menceritakan pengalaman dengan mendengarkan, ini bagus yang C. Jadi C-nya skornya 2, kemudian A skornya 1 gitu teman-teman. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi yang B gitu teman-teman. Next, soal berikutnya, diskusi dengan guru mata pelajaran lain menunjukkan bahwa hasil salah satu asesmen peserta didik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun guru-guru lain sependapat bahwa peserta didik tersebut masih mengalami kesulitan dalam hal memecahkan masalah.
Nah, selama ini peserta didik tersebut terbantu dalam memecahkan masalah melalui kegiatan tugas kelompok. Nah, bagaimana cara Anda menuliskan laporan yang objektif? Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya langsung saja. Teman-teman juga boleh coba ya. Boleh mencoba menjawab gitu ya. A. Mengkaji kembali seluruh hasil asesmen peserta didik tersebut untuk dibandingkan dengan asesmen diagnostik sebelum memulai pelajaran. Ini ada kajian ulang ya. Kajian ulang itu pasti masuk di evaluasi L3. Menuliskan laporan sesuai dengan hasil asesmen yang sudah terkumpul sesuai dengan prosedur penulisan yang sudah ditetapkan, ini L2. Kemudian membuat catatan khusus yang menggambarkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan pengamatan guru lain, ini juga L2. Mengubah standar, ini mengubah standar artinya memperbaiki kan. Mengubah standar penilaian asesmen agar lebih komprehensif perbandingannya dengan metode pelajaran lain. Nah, di ini pasti L3 gitu ya. Bersama guru lain, menyusun laporan capaian pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan rekomendasi pengembangan yang lebih komprehensif. Ini pasti L4 ini teman-teman ya. Jadi L4 ini skornya tertinggi, 5-nya di sini. Antara A dan D sama-sama L3. Yang lebih bagus yang mana? Apakah mengkaji kembali seluruh hasil asesmen atau mengubah standar? Nah, kalau mengubah standar itu pasti tingkatannya lebih tinggi karena setelah mengkaji baru menentukan pengubahan standar tadi, maka D-nya lebih tinggi. 4-nya di sini, A-nya 3. Antara B dan C ini yang lebih tinggi tindakannya yang mana? Menuliskan laporan sesuai hasil asesmen atau membuat catatan. Jadi lebih perbaikannya lebih bagus yang C ya. Maka C-nya skornya lebih tinggi daripada yang B gitu teman-teman. Jawaban terbaiknya pasti opsi E. Next soal berikutnya. Peserta didik di kelas Anda tampak kurang antusias mengikuti materi tambahan mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi demi kesehatan. Nah, mereka merasa materi semacam ini terlalu membosankan. Sementara itu, kepala sekolah memang memberikan arahan kepada semua guru agar peserta didik bisa mendapatkan materi tambahan terkait pemenuhan nutrisi. Apa yang Anda lakukan? Yang A. Memberikan tugas bagi peserta didik terkait materi ini sehingga bisa lebih mengasah pemahaman peserta didik. Memberi tugas ini juga respon terhadap dampak, maka ini pasti L2 ya. Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan kepala sekolah untuk nantinya dikaji kembali urgensi. Ada pengkajian urgensi, maka ini masuk di L3. Mempelajari lebih lanjut nih ya, mempelajari lebih lanjut atau melakukan tindakan lanjut ya mengenai sumber belajar lain yang bisa diberikan sehingga bisa lebih menarik bagi peserta. Ini berarti evaluasi juga. Mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ini juga tindakan saja atau L2. Kemudian merancang metode yang lebih menarik seperti menggunakan video animasi, lalu mendiskusikan lebih lanjut dengan guru lain untuk kesesuaiannya, ini L3 juga. Nah, jadi ini L4-nya tidak ada ya, berarti L3 semua ya. L3 yang B, C, E ini L3. Mana tindakan yang lebih ya atau paling tinggi gitu ya? Apakah menjelaskan permasalahan dengan kepala sekolah, mempelajari lebih lanjut mengenai sumber belajar lain, atau merancang metode? Jelas ya. Kalau merancang metode yang lebih menarik, pasti sebelumnya sudah mempelajari sumber-sumber lain gitu ya. Maka E ini paling tinggi. Antara B dan C ini lebih bagus yang C karena yang B ini baru tahap awal diskusi dengan kepala sekolah, maka skornya 3 di situ. Antara A dan D ini lebih bagus yang mana? Apakah mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut atau memberikan tugas? Ya jelas lebih bagus yang memberikan tugas itu teman-teman ya. Tindakannya lebih konkret. Yang D ini skornya 1. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu teman-teman. Next berikutnya. Agar pemanfaatan teknologi dapat lebih bijak dan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi, Anda memanfaatkan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk memudahkan peserta didik mengakses isu terkini yang kemudian dijadikan bahasan dalam konten pembelajaran. Namun terbatasnya fasilitas dan minimnya pengetahuan guru menjadikan metode ini kurang optimal, sehingga guru lain juga belum memiliki bayangan teknis untuk menerapkannya. Apa tindakan Anda? Oke. Yang A, fokus untuk melanjutkan strategi belajar tersebut di kelas saya sebagai upaya peningkatan antusias
belajar siswa dengan harapan guru lain mengikutinya. Ini jelas ya teman-teman, ini tindakan respon terhadap masalah atau mengatasi dampak. Ini L2. Mengajak guru lain memperkaya referensi praktik baik untuk mengembangkan konten interaktif yang dapat digunakan secara bersama. Ada kata-kata bersama di situ. Jadi mengajak dan ada kata-kata bersama. Artinya ini ada kolaborasi di situ. Kemudian yang C, mengadakan pelatihan internal bagi rekan guru mengenai cara mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran dan berbagai praktik baik yang bisa dilakukan. Ini juga tindakan L2. Meminta kepala sekolah pihak terkait untuk menambah fasilitas baik di kelas maupun sekolah agar pembelajaran optimal dan guru lain dapat memanfaatkan. Ini juga tindakan. Mencari bantuan seorang ahli teknologi yang dapat mengatasi kendala teknis mungkin muncul selama penggunaan aplikasi interaktif. Ini juga tindakan ya. Jadi opsi B ini 5, opsi E 4, kemudian opsi C itu lebih baik daripada opsi D kan, maka terendahnya adalah A itu. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B gitu teman-teman ya. Di soal-soalnya kita mulai dari yang pertama, saya bacakan dulu. Beberapa waktu ini sekolah sedang mengadakan program pembelajaran berbasis proyek selama 1 pekan penuh. Namun para peserta didik mengaku mulai jenuh sehingga kurang optimal dalam pembelajaran. Selingan permainan edukatif yang telah Anda pelajari juga sudah diterapkan tetapi masih belum memberikan perubahan yang optimal. Apa tindakan Anda? Oke ya, kita mulai dari yang A. Meminta para guru yang lebih berpengalaman untuk memberi pandangan terkait peningkatan kapasitas diri dalam menciptakan pembelajaran yang variatif. Ini baru sekedar tindakan itu ya teman-teman. Tapi sudah masuk di level evaluasi. Karena ada upaya di situ ya teman-teman ya. Kemudian yang B, mengajukan evaluasi program kepada pihak kepala sekolah agar dapat diganti dengan program yang lain yang lebih relevan. Ini pengajuan rencana program perbaikan itu ya, juga L3. Meminta para guru untuk mencoba mengevaluasi pembelajaran yang mereka lakukan agar dapat Anda minta sebagai bahan evaluasi diri. Oke, ini juga L3. Melanjutkan program dengan tetap mencoba berbagai pendekatan variatif agar peserta didik tidak bosan. Ini berarti tidak melakukan apa-apa. Nah, hanya sekedar tindakan, tapi di situ teman-teman, ini ada mencoba berbagai pendekatan variatif. Jadi ada proses perbaikan juga L3 juga. Kemudian menelaah lebih lanjut akar penyebab kejenuhan. Kalau hanya menelaah lebih lanjut penyebab kejenuhan peserta didik itu maksudnya di L3. Ya, tapi kita teruskan bacaannya agar dapat menjadi evaluasi bersama. Jadi ada evaluasi bersamanya, maka itu L4 di situ, teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E, gitu ya. Opsi E skornya 5, kemudian 4-nya ada di opsi C, 3-nya di B, A-nya 2, kemudian yang D itu 1 teman-teman ya. Oke, next soal berikutnya. Seorang peserta didik mendapatkan hasil yang baik dalam asesmen sumatifnya. Padahal dalam proses pembelajaran ia sering kali tidak memperhatikan pembelajaran dan sering membuat kegaduhan di kelas. Anda sudah menasihatinya selama proses pembelajaran, akan tetapi tidak ada perubahan terhadap sikapnya, bahkan guru lain juga mengeluhkan sikapnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, jadi intinya ada siswa yang bikin gaduh, tidak hanya Anda sendiri dalam mata pelajaran Anda, tapi guru-guru lain. Itu ya teman-teman ya, kata kuncinya itu. Yang pertama kita lihat opsi pilihan gandanya. A, bekerja sama dengan guru lain. Kalau diawali dengan kata-kata kerjasama di sini, pasti itu masuk di L4 ya. Saya bacakan ulang yang lebih lengkap. Bekerja sama dengan guru lain untuk menindaklanjutinya dengan membimbing secara bersama-sama untuk menyelaraskan dengan potensi akademiknya. Ini bagus ini kolaborasi tahap akhir karena ada tindak lanjutnya gitu ya. L4 di situ. Kemudian B, berdiskusi dengan guru lain untuk menentukan tindakan dan penanganan yang tepat agar dapat membangun kesadaran bagi peserta didik. Jadi ini masih dalam tahap diskusi awal. Ini juga termasuk L4 teman-teman ya. Mengajak peserta didik tersebut berkomunikasi secara terbuka. Kalau sampai situ saja masuk di L2. Tapi di situ ada kata-kata agar dapat diberikan pengarahan yang tepat kepadanya. Berarti ada upaya perbaikan, maka masuk di level analisis atau evaluasi, masuk di L3. Memberikan catatan khusus terhadap perilakunya di kelas. Kalau seperti ini saja masuk L2. Tapi di situ ada terusannya ya.
dan tetap mengapresiasi hasil baik dari asesmen sumatifnya. Ada proses apresiasi, berarti ada evaluasinya di situ. L3 berarti ya. Kemudian yang keempat, mengobservasi penyebab sikapnya tersebut dengan bekerja sama dengan orang tuanya untuk mengetahui sikapnya di lingkungan dan juga di rumahnya. Ini bagus, ini kerjasama dengan orang tua, tapi masuknya di L4 gitu ya teman-teman. Karena di sini teman-teman lihat narasi soalnya, hubungannya dengan guru lain apa? Jadi fokusnya ke guru lain. Ada beberapa guru yang mengeluhkan hal yang sama, maka yang lebih tinggi antara A, B, dan E ini yang opsi A teman-teman. Ini ya, opsi A, kemudian baru opsi B, baru ketiganya opsi E. Nah, antara C dan D besar mana? Jelas besar C teman-teman ya. D-nya skor terendahnya. Meskipun masuk di level evaluasi, tapi di situ di antara opsi pilihan dan ini semuanya bagus teman-teman. Nah, next berikutnya, Anda mengikuti organisasi profesi untuk bisa mendapatkan inovasi pembelajaran terkini melalui berbagai karya ilmiah. Tetapi kebijakan organisasi mewajibkan Anda untuk turut serta berkontribusi pada penulisan karya ilmiah yang berkualitas, seperti syarat keterlibatan dalam organisasi. Saya ulangi, penulisan karya ilmiah yang berkualitas sebagai syarat keterlibatan dalam organisasi. Hal ini cukup memberatkan karena menghabiskan waktu Anda dalam kegiatan lainnya. Tindakan Anda adalah titik-titik. Intinya begini teman-teman, Anda itu ingin ikut organisasi profesi, tapi persyaratan untuk organisasi profesi itu nanti kira-kira itu menyibukkan Anda gitu. Intinya begitu ya teman-teman ya. Dengan adanya kewajiban penulisan karya ilmiah gitu. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita lihat opsi A sampai E ini teman-teman. Yang A meminta toleransi dari organisasi profesi dengan menjanjikan kontribusi lain yang bisa Anda lakukan. Jadi proses negosiasi ini ya, ini tindakan ini. Membuat penelitian-penelitian sederhana dari lingkup kerja sehari-hari untuk memenuhi waktu kerja, ini bagus ini ya, tapi juga ini masuk di level tindakan. Mencari organisasi profesi lainnya yang memiliki kebijakan lebih longgar dalam penulisan karya ilmiah. Ini juga tindakan. Meluangkan waktu lebih banyak untuk tetap bergabung pada organisasi ini karena memberikan banyak keuntungan. Ini juga tindakan. Membuat penelitian kolaborasi dengan profesional guru lainnya sehingga bisa memberikan temuan yang lebih komprehensif dengan beban yang lebih ringan. Ini ada proses di situ kolaborasi, maka di situ masuk di L4. Nah, jelas jawaban terbaiknya pasti yang E. Nah, kita sekarang belajar untuk membuat gradasi antara A sampai D ini ya. A sampai D ini semuanya di level 2, level tindakan, tidak ada yang evaluasi. Nah, maka yang paling tertinggi yang mana ini? Yang paling bagus jelas teman-teman lihat itu opsi D, ini dominan bagus dia. Kemudian B itu skornya di bawahnya lagi, kemudian baru A, yang terakhir pasti yang C ini teman-teman. Ini contoh soal pertama. Sebagai koordinator mata pelajaran, Anda meminta seluruh guru mata pelajaran untuk membuat rencana pembelajaran untuk tahun ajaran baru. Namun Anda melihat ada guru senior yang melimpahkan tugas tersebut kepada guru baru. Guru baru tersebut tampak ragu untuk menolak. Jadi ada istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya pakai woh gitu ya. Tetapi juga merasa kebingungan untuk memulainya. Melihat situasi tersebut, apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini contohnya soalnya teman-teman. Nah, kita akan langsung analisis dari A sampai E ini kira-kira masuk di level berapa kan gitu. Nah, kadang-kadang trik menjawab ini tidak perlu membaca narasi soalnya ya, deskripsi soalnya tidak perlu dibaca kadang-kadang gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan itu. Teman-teman bisa langsung melihat di opsi pilihan gandanya. Itu ya. Nah, contohnya yang A gitu ya, bersama-sama dengan seluruh guru menyepakati bagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi di situ bersama-sama berarti masuknya di level keempat, ada kolaborasinya di situ. Kemudian yang B, mendorong guru senior untuk memberikan bimbingan kepada guru baru dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi ini level tindakan gitu ya. Membagi tugas secara adil kepada seluruh guru mata pelajaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi ada evaluasinya di situ. Nah,
tadi kan tidak dibagi tugas secara adil gitu ya. Sekarang jadi ada perubahan, ada perbaikan ya. Nah, perbaikannya dengan membagi tugas secara adil. Maka ini masuknya di level ketiga, evaluasi. Memberikan teguran kepada guru senior tersebut agar bersikap lebih profesional terhadap guru baru, ini baru itu tindakan ya. Kemudian bersama-sama mengidentifikasi hambatan yang dialami seluruh guru dalam menyusun rencana kerja. Ini bersama-sama berarti maksudnya kolaborasi. Nah, kalau kita lihat dari narasi soalnya di situ, terlihat jelas bahwa di situ permasalahan utamanya adalah guru senior tidak mau mengerjakan itu, melimpahkan kepada guru baru gitu ya. Nah, kalau guru baru merasa kesulitan, itu berarti ada di grade bawahnya gitu ya. Itu efek sampingnya. Jadi efek utamanya sebenarnya guru lama itu ya tidak mau mengerjakan intinya, diserahkan ke guru baru. Nah, kalau kita lihat dari A dan E ini sama-sama di level 4. Kalau E itu menjawab yang permasalahan kedua tadi, bersama-sama identifikasi hambatan yang dialami guru dalam menyusun rencana kerja. Ini berarti membantu yang baru tadi, hanya membantu yang baru, tapi yang pertama tadi pembagiannya tidak pas. Jadi A dan E ini bagus yang A gitu ya. Maka skor A ini skor tertinggi. Kalau opsi pilihan gantinya 5, maka skor tertingginya adalah 5. Di sini 4-nya di sini pasti ya. Kemudian level ketiga, ya kan, level 3 itu pada peringkat selanjutnya, ini berarti skor 3-nya. Antara B dan D ini sama-sama dalam satu level, level 2. Nah, ini yang lebih bagus yang mana? Apakah memberi teguran atau mendorong? Jelas kelihatan ya teman-teman, mendorong itu lebih bagus daripada hanya sekedar memberikan teguran gitu ya teman-teman ya. Oke, maka jawaban terbaiknya teman-teman pilih yang A. Gitu teman-teman. Seandainya teman-teman pilih yang E tetap skornya tinggi gitu ya. Jadi selama teman-teman itu menguasai level kompetensi, maka itu menjadi pasti skornya tinggi nanti ketika tes gitu ya teman-teman. Oke, next berikutnya kita masuk ke soal kedua. Jadi teman-teman ketika kita menyajikan seperti ini, teman-teman juga bisa mencobanya langsung ya. Boleh di pause dulu, kemudian dicoba. Oh, ini kira-kira jawabannya ini gitu ya. Dengan trik yang saya berikan tadi. Anda mendapati salah satu peserta didik sering tidur ketika pembelajaran dilaksanakan. Anda sudah menegurnya berkali-kali, tapi ia tidak menunjukkan usaha perubahan. Bahkan tak jarang ia membentak Anda ketika diberi peringatan. Hal ini tentunya menjadikan Anda sulit untuk menahan amarah. Ternyata peserta didik tersebut juga sering tidur di pembelajaran yang lain, walaupun tidak separah ketika ada di pembelajaran Anda. Apa tindakan Anda? Ya, kita langsung analisa saja. Yang A, mencoba mempelajari kembali. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini mempelajari kembali, meninjau kembali, melakukan kajian ulang. Ini masuknya di level ketiga, evaluasi. Meminta saran kepada guru lain mengenai perilaku yang seharusnya Anda lakukan dalam menangani permasalahan tersebut, berarti Anda tidak punya kemampuan, belum bisa bertindak, butuh masukan dari orang lain saja, ya, guru lain gitu ya. Maka ini levelnya 1, baru tahap paham, ya. Mencari tahu penyebab perilaku, jadi melakukan analisis perilaku kan, mencari tahu itu maksudnya di level 3 tentunya gitu ya. Level 3. Yang D, menghimpun pengalaman penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan manajemen emosi dengan stabil. Jadi ini ada banyak sekali masukan ya, banyak masukan dari guru-guru saling kolaborasi berarti ini ya. Menghimpun pengalaman itu berarti masuk di level kolaborasi, maksudnya di level 4. Meminta wali kelas terkait untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perilaku tersebut tidak seharusnya ia lakukan kepada guru. Ini berarti level tindakan L2 gitu ya. Jadi jelas teman-teman, ini jawaban terbaiknya pasti opsi D. Kemudian antara A dan C ini bagus yang mana? Yang A, mencoba mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini lebih bagus ya. Yang A ini lebih bagus daripada yang C. Kemudian yang skor 2-nya pasti dari E, yang terakhir yang level terendahnya ada di B itu teman-teman. Nah, ternyata mudah ya cara menjawabnya. Oke, next berikutnya. Berdasarkan kesepakatan belajar, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas akan dikenai pengurangan nilai. Namun dalam kenyataannya Anda memberikan toleransi kepada beberapa peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas dengan alasan sakit.
Nah, setelah diskusi dengan rekan guru, mereka merasa hal tersebut akan membuat peserta didik kurang disiplin. Namun Anda merasa bahwa alasan dari peserta didik tersebut cukup kuat sehingga tidak memberlakukan pengurangan nilai. Apa langkah selanjutnya yang Anda akan ambil? Oke, langsung kita analisa. A. Memberikan penjelasan kepada rekan guru bahwa hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena kondisi peserta didik yang memang tidak memungkinkan. Nah, penjelasan, memberikan penjelasan itu masuk di level 1 kan, baru level memahami kan. Yang kedua, mengingatkan peserta didik mengenai pentingnya menjaga komitmen untuk menaati kesepakatan belajar yang sudah dibuat. Ini mengingatkan levelnya tindakan. Mengevaluasi diri, nah jelas nih mengevaluasi diri pasti level 3. Kita bacakan fullnya aja ya. Mengevaluasi diri agar bisa bersikap tegas terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka lebih disiplin. Level evaluasi L3. Membuat peraturan yang lebih ketat seperti meminta surat keterangan dokter untuk setiap alasan sakit yang diberikan oleh peserta didik. Membuat peraturan yang lebih ketat berarti ada evaluasi peraturan kan. Berarti juga masuk di level 3 gitu ya. Merumuskan langkah yang lebih efektif bersama dengan rekan guru lain dalam menindaklanjuti perilaku peserta didik yang melanggar kesepakatan kelas. Ini ada bersama dengan rekan guru lain, berarti ada kolaborasi di situ ya. Maka ini levelnya 4. Nah, jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu ya. Skor 5-nya ada di E, skor 4-nya kalau enggak C ya D. Ini kalau kita lihat yang bagus yang C ya. C-nya lebih tinggi daripada D. Kemudian B-nya skornya 2, yang paling rendah skornya yang A, gitu teman-teman. Masuk ke soal berikutnya, Anda memperhatikan salah satu peserta didik yang sering kali membantah salah satu guru mata pelajaran hanya karena guru tersebut kurang tegas. Anda sudah pernah meminta peserta didik tersebut untuk tidak mengulanginya, tetapi tindakan tersebut masih terus dilakukan. Guru tersebut merasa tidak keberatan dan memaklumi sikap peserta didik tersebut kepadanya. Apa yang Anda lakukan? Oke ya, kita lihat opsi pilihan gantinya. A. Bekerja sama dengan guru tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya menindaklanjuti perilaku peserta didik. Ada unsur kerjasama di situ, berarti masuk di level 4. Ya, tanpa berpikir panjang sudah tahu ini levelnya 4. Yang B. Meminta guru tersebut untuk melaporkan tindakan peserta didik tersebut pada pihak sekolah agar ditindaklanjuti. Ini level tindakan ya, melaporkan gitu ya. Yang C. Memberi konsekuensi pada peserta didik tersebut agar merasa jerah dan tidak mengulangi tindakan serupa. Ini juga level tindakan. Mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik yang kurang baik. Ini sebenarnya levelnya pemahaman ya, tapi ini juga bisa dianggap level tindakan. Ini harusnya di ini level 1 juga, level 2 juga bisa sih. Tapi condongnya level 1, level 2 lah boleh. Yang mempelajari lebih lanjut karakter dari peserta didik tersebut untuk bisa lebih memahami alasan bertindak demikian. Mempelajari lebih lanjut ini kan melakukan kajian kan. Berarti levelnya 3 gitu ya. Maka skor tertingginya pasti di opsi A, 5. Skor berikutnya yang tinggi E, karena di situ berada di level 3. Level 3 ya. Kemudian antara B, C, D ini tiga-tiganya sama di level 2, tapi D tadi D-nya condong ke di bawah 2 lah, 1 2 lah. Jadi D ini pasti yang terendah kemungkinan ya. Yang A, meminta guru tersebut melaporkan atau memberi konsekuensi. Jauh lebih bagus yang C. Beri konsekuensi dulu, kemudian melemparkan ke pihak lain, yang paling rendah D. Ini mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik. Ini levelnya paham itu ya. Oke, next berikutnya. Anda mengembangkan asesmen bersama guru lain untuk diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan kurikulum merdeka. Namun terdapat peserta didik yang mendapatkan hasil yang menurun dari asesmen sebelumnya. Setelah mengobservasinya, menurut Anda asesmen kali ini cukup sulit untuk dikerjakan. Tindakan Anda adalah titik-titik. Oke ya, pertama, mengubah asesmen yang diberikan karena kurang cocok dengan peserta didik dan mengembangkan kesesuaian asesmen dengan peserta didik. Mengubah asesmen, kemudian mengembangkan kesesuaian asesmen ini masuk di level mengubah, artinya mengganti, memperbaiki kan. Memperbaiki berarti masuk di level 3. Mengajukan pelatihan pembuatan asesmen yang baik dan benar kepada kepala sekolah agar terdapat pemerataan pemahaman antar guru. Ini pengajuan ini level tindakan. Bertukar feedback dengan guru lain terkait hasil asesmen di kelas
lainnya serta menganalisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik, bertukar feedback, saling memberi masukan, berarti kolaborasi, collab ya. Kemudian yang meninjau kembali jenis asesmen yang diberikan kepada peserta didik, menganalisis kesesuaian dengan capaian pembelajaran, meninjau kembali, melakukan kajian ulang, berarti level 3. Nah, berdiskusi lebih dalam dengan guru lain terkait implementasi asesmen kurikulum merdeka sesuai dengan kemampuan peserta didik, ini levelnya 4 juga. Antara C dan E bagus mana? Bagus yang C tentunya ya. Collabnya lebih dalam gitu ya. Jadi C ini skornya 5, E skornya 4. Antara A dan D ini bagus yang ya, kalau meninjau kembali kan belum tahap ke mengubah ya. Meskipun sama-sama di level evaluasi tapi tingkatnya ini lebih tinggi karena yang A sudah melakukan tindakan hasil dari evaluasi, yang D masih dalam proses evaluasi kan gitu. Jadi A ini skornya 3, D skornya 2, dan yang paling rendah opsi B gitu, teman-teman ya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Itulah soal-soal baru yang kemungkinan nanti akan menghiasi di soal PPPK 2024 untuk prioritas. Jadi yang masuk Dapodik kemungkinan besar nanti masuk di formasi prioritas. Segera teman-teman itu mempelajari soal-soal SJT, baik manajerial, sosiokultural maupun SJT yang teknis. Jadi semuanya sebenarnya SJT teman-teman ya. Oke, karena untuk mempelajari itu ya, untuk mendampingi teman-teman mempelajari soal-soal terbaru, teman-teman bisa membeli e-book ya dari My Channel yang terbukti memang banyak meluluskan P3K dari sejak 2021 gitu ya. E-book P3K 2024 ini untuk semua mapel ya teman-teman, karena SJT ini untuk semua mapel. Nah dari e-book itu teman-teman mendapatkan gratis tryout online ya, yang P3 ya. Harganya cukup 50.000. Silahkan teman-teman hubungi nomor yang tersedia di sini 085 712 166 998. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.